Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlalatul Musyarofah dengan NIM 212105030023. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Pemerintahan Abbasiyah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Baik, untuk yang pertama adalah berdirinya Pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Safa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua, Kufah atau Irak yang dijadikan sebagai kota penghubung. Dan yang ketiga, Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Khalifah pertama yang memimpin Bani Abbasiyah ini adalah Abul Abbas As-Saffah. Beliau mendapat gelar As-Saffah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat pergerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Hashimiyah yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergejolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang pada saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi saat beliau berusia 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada tahun 762 Hijriah, beliau memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke kota Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Ia juga membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata, Dia juga mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, ia membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Beliau juga menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim dan menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah, serta ia juga menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Yang ketiga, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Yang pertama, beliau ini belusukan. Yang kedua, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana dan prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang ketujuh, pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang keempat, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Pada pemerintahan beliau, pertanian berkembang pesat. Kafilah-kafilah datang kembali ramai. Lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut atau Sea Routes dari Teluk Persia kembali ramai. Ia juga menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, serta filsafat. Beliau juga menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Ia juga pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, yaitu Leo Armenia, untuk mendapatkan
karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan ke bahasa Arab, serta wilayah Islam yang terus berkembang pesat. Runtuhnya Bani Abbasiyah itu dikarenakan dua faktor. Yang pertama, faktor internal, di mana mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki yang mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, karena terjadinya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandakan berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Untuk tanggapan saya, materi yang disampaikan oleh Bapak Wadud itu bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana perkembangan di pemerintahan Bani Abbasiyah selain Bani Umayyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.